Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sahabat TV di mana saja berada. Jumpa lagi bersama channel kami Sahabat TV dalam acara mengupas tuntas kebatilan dan kebodohan. Pada kesempatan siang hari ini pemirsa kita akan melihat sebuah video ya dari seorang murtadin yang tidak percaya diri dengan imannya, yaitu ketika dia mengaku bahwa dia itu adalah seorang murtadin, tetapi dia tidak percaya diri, ya, tidak pede dengan imannya yang diimaninya sekarang, tidak percaya diri dengan imannya yang dipercayainya sekarang, yaitu agamanya Paulus, ya pemirsa. Jadi kebiasaan-kebiasaan seperti ini yaitu sudah tidak asing lagi. Kita melihat bagaimana si Kosman Cornelius itu memakai atribut-atribut Islam, padahal dia sudah murtad gitu ya. Jadi memang murtadin ini adalah orang-orang yang tidak percaya diri ketika dia mengklaim bahwa apa yang diimaninya itu adalah benar, ketika dia menyatakan bahwa apa yang dipercayainya, yang baru dipercayainya itu adalah benar, ya, agama Paulus itu yang diimani adalah benar, tetapi dia masih memakai atribut-atribut Islam. Itu artinya apa, pemirsa? Artinya dia tidak percaya diri dengan keimanan yang baru dianutnya gitu. Dengan agama yang baru dianutnya. Nah, mari pemirsa kita melihat dari seorang murtadin yaitu Muhammad, siapa ini ya pemirsa? Yosua M. Yasin. Ya, kita lihat bagaimana kesaksiannya pemirsa. Lalu bagaimana kita akan merespon ya sejauh mana kebenaran agama yang diimaninya sekarang ini, yaitu agamanya penyembah berhala umat Paulus. Mari kita saksikan bersama-sama pada tayangan berikut ini. Dengan saya, ya, ya Ustadz ini sudah lama rindu sekali bertemu dengan saya. Ketika dia mendengar kesaksian saya, ya, katanya dia nggak bisa tidur. Kok bisa katanya seorang guru agama Islam yang ngajar di Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Atfal Kampung Kelapa Citayam, kok bisa gitu bisa menjadi pengikut Kristus gitu atau menjadi orang Kristen. Nah, jadi pemirsa, kita perlu perhatikan bahwa tidak ada orang yang memahami agama Islam, ya, tidak akan pernah ada seorang pun yang memahami tentang Islam dan Al-Quran lalu keluar dari Islam, kecuali orang itu adalah orang yang tidak paham tentang ajaran Al-Quran dan Islam. Memang kita tahu bahwa di kehidupan kita sehari-hari kita pernah melihat, dan juga memang ada seorang yang guru ngaji, ya, bahkan sering mengajarkan orang mengaji tetapi dia murtad. Itu artinya apa, pemirsa? Itu artinya bahwa dia tidak tahu dengan apa yang dia baca. Makanya dia murtad, pemirsa. Jadi di dalam Islam itu sangat perlu ketika kita membaca Al-Quran, kita juga harus tahu artinya. Kita juga harus memahami isinya, agar kita itu tidak terjebak dalam kebodohan, agar kita itu tidak berada dalam kebodohan, lalu kita itu keluar dari Islam. Padahal Islam sudah diperingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran, janganlah kamu mati yang melainkan dalam keadaan beragama Islam, melainkan dalam keadaan berserah diri. Dan di ayat lain Allah berfirman, janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam. Dan di ayat lain pemirsa, barang siapa yang mengambil Islam selain daripada agamanya, maka dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi, pemirsa. Jadi itu adalah merupakan suatu ancaman yang sangat keras dan peringatan ya pemirsa. Nah, jadi M. Yasin ini kalau saya lihat ini diragukan keislamannya pemirsa. Dia diragukan apakah benar bahwa dia ini adalah seorang ustadz dan apakah dia ini juga pernah mengajar gitu pemirsa, apalagi di pondok pesantren ya. Itu sangat mustahil sekali, sangat mustahil.
Karena orang-orang yang berada di pesantren adalah orang-orang yang memahami Al-Quran, orang-orang yang pintar dalam hal agama Islam. Ya walaupun ya mungkin di masyarakat itu ada yang murtad, tetapi itu hanya yang levelnya itu hanya santri-santri biasa saja gitu. Tetapi seorang ustadz, seorang guru, apalagi guru agama Islam, itu mustahil dia itu keluar dari Islam ya pemirsa, mustahil. Karena apa? Karena Al-Quran itu sifatnya adalah pembeda antara yang hak dan yang batil. Sifatnya adalah pembeda antara yang benar dan yang salah, dan juga sebagai penerang ya untuk melihat yang mana jalan yang terang itu pemirsa. Dan yang mana jalan yang sesat itu akan kelihatan di dalam Islam dan Al-Quran. Jadi si murtadin ini sangat diragukan gitu pemirsa pengakuannya ini. Karena ya kita maklum saja di pengikut Paulus itu kan penuh dengan tipu daya, apalagi Paulus sendiri mengklaim bahwa dia itu adalah seorang pembohong, seorang pendusta, seorang penipu. Kitab Roma pasal 3 ayat 7 dan di banyak referensi-referensi lain dalam pengakuan Paulus sendiri. Ya, dari pengakuan Paulus sendiri bahwa dia adalah seorang pendusta. Jadi pengikut-pengikutnya juga tentu saja dalam mencari domba-domba yang menurut dia tersesat itu juga adalah membebaskan tipu daya karena dia belajar dari soko gurunya yaitu Paulus, yang mana Paulus juga adalah seorang pendusta. Mari kita teruskan pemirsa kesaksiannya. Nah, saya katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, semua itu akan terjadi, saudara ya. Ya pemirsa ya, memang semua itu akan terjadi pemirsa. Jadi memang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, tidak akan ada yang mustahil itu bagi Tuhan. Tetapi tentu saja perlu kita pahami bahwa Al-Quran itu ya, bahwa Tuhan itu mustahil sifatnya adalah pendusta, tidak mungkin. Jadi Tuhan itu tidak mungkin berdusta. Ya, Tuhan itu juga tidak mungkin mengajarkan ajaran yang berbeda-beda. Satu ke timur, satu ke barat, satu ke utara, satu ke selatan. Tidak mungkin ada Tuhan yang seperti itu. Ya, tidak mungkin. Nah, lalu mengapa dalam prakteknya, dalam kenyataannya itu kita melihat mengapa begitu ada perbedaan antara Islam dan Kristen? Nah, tentu saja dalam hal ini kita perlu memahami bahwa pendiri agama Kristen yang sebenarnya itu bukanlah Yesus, tetapi Paulus. Ya, salah satu referensi yang bisa kita lihat yaitu di dalam buku Michael W. Hart. Di dalam bukunya The Top 100 Men in History, ya, di mana dia mengatakan bahwa kita perlu membedakan antara kekristenan itu karena kontribusi yang besar dalam penyebaran agama Kristen itu bukanlah Yesus, tetapi Paulus. Ya, walaupun otoritas tertinggi di dalam kekristenan itu adalah Yesus, tetapi penyebaran sesungguhnya ajaran Kristen itu adalah Paulus. Dan juga ajaran Kristen itu juga berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Yesus, pemirsa. Nah, kita lihat ya pemirsa, kita skip saja. Ya, jadi di sini saya mengutip dari sumber saudara saya yaitu Al-Ayubi Channel ya pemirsa. Mari kita lanjutkan lagi pemirsa, kita lihat. Ya puji Tuhan, tadi siang saya membaptis 3 jiwa kembali ya. Mereka latar belakang dari Muslim, latar belakang dari seberang ya. Mereka melihat kesaksian saya di YouTube ya. Memang di YouTube itu udah banyak berbagai kesaksian saya ya. Nah, ini yang bertobat ini bukan orang sembarangan ya. Beliau salah satu pimpinan dari Majelis Taklim At-Taqwa. Saya nggak sebutkan alamatnya ya. Sebab kalau saya sebutkan alamatnya kadrun repot nantinya ya. Ya, jadi dia mengatakan bahwa dia tidak menyebutkan alamatnya takut kadrun-kadrun repot. Ya, kenapa dia tidak mau menyebutkan alamatnya? Karena ketika dia menyebutkan alamatnya, maka pasti akan kita pahami
akan kita ketahui bahwa tidak akan ada orang yang diklaimnya sebagai seorang yang berpengaruh yang lalu menjadi pengikut Paulus, itu mustahil. Ketika terbukti bahwa orang itu tidak ada, maka terbuktilah kedustaan dia ini, si pengikut Paulus yang satu ini. Makanya dia tidak akan mau untuk menunjukkan siapa orangnya walaupun dia mengatakan dari Masjid Taklim At-Taqwa. Jadi kebiasaan tipu-tipu ya, kebiasaan tipu muslihat itu memang biasa di kalangan umat Paulus itu. Ya, tipu menipu itu memang biasa gitu. Jadi inilah yang kita bisa lihat fenomena dari tipu-tipu gini pemirsa. Fenomena dari tipu muslihat itu, mereka itu sengaja melakukan itu untuk mencari korban-korban yang lain, yang tentu saja yang diprioritaskan mereka ini adalah tentu saja dari kaum muslimin gitu pemirsa, yang diharapkan untuk menjadi pengikut dari agamanya Paulus ini. Mereka sendiri sebenarnya tidak mau belajar dan tidak mau menyadari bahwa Paulus dan Yesus ini adalah orang yang berbeda ya. Dan sebenarnya Paulus ini adalah mengadopsi dari ajaran kafir penyembah berhala. Lalu ketika dicantelkan nama Yesus di situ, lalu jadilah Kristus yang baru, Yesus Kristus yang baru. Inilah yang tidak mau dipelajari. Ya, bahwa ajaran Yesus sebenarnya itu sudah dikotori oleh ajaran pagan penyembah berhala di Romawi. Nah, jadi murtadin ini juga adalah korban yang dia sendiri tidak mau belajar gitu. Jadi harusnya para murtadin ini belajar dari orang-orang di Eropa, orang-orang di Amerika, di mana orang-orang di sana sudah banyak yang memeluk Islam, berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Kenapa? Karena mereka itu mau belajar. Nah, di Indonesia lain lagi, kebalik gitu ya. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh murtadin ini. Karena di sisi lain ya, ketika dia memakai atribut Islam, di samping dia itu tidak pede dengan ajaran yang diimaninya sekarang, ya dia itu juga ingin menggait umat Islam itu yang tidak mau belajar juga gitu ya. Jadi inilah pentingnya kita itu beriman. Dan juga tidak saja iman, tetapi kita juga itu harus mau belajar agar kita itu tidak terjebak pada konsep keselamatan yang palsu. Nah, jadi murtadin Yosua M. Yasin ini adalah korban dari strategi tipu-tipunya Paulus ini. Ya. Ini mari kita lanjutkan lagi pemirsa. Saya baptis beliau bersama anak dan istri, ya, 3 orang satu keluarga ya. Puji Tuhan, memang beliau sudah lama rindu sekali bertemu dengan saya, ya. Ya, Ustadz ini sudah lama rindu sekali bertemu. Nah, Ustadz katanya ya pemirsa ya, Ustadz yang dibaptisnya satu keluarga lagi ya. Jadi ini adalah suatu kebohongan dan kedustaan ini. Kedustaan luar biasa yang mana dia mengharapkan bahwa korban dari kedustaan ini adalah orang-orang yang tidak mempergunakan akal gitu. Ya. Jadi semakin banyak aksi-aksi tipu-tipu ya seperti Kosman Cornelius ya. Itu semakin banyak juga nanti orang-orang yang menuju kepada Islam. Seperti halnya di Yusuf Manubulu dengan aksi tipu-tipunya itu ya. Itu justru semakin banyak orang-orang itu yang masuk ke dalam agama Islam. Karena apa? Karena mereka muak dengan acara kedustaan, tipu-tipu yang dilakukan oleh umat sebelah itu. Terutama di channel Yusuf Manubulu ya. Di sisi lain Yusuf Manubulu itu mencari konten, tetapi aksi tipu-tipu yang dilakukannya itu tidak sadar, membuat orang-orang itu muak dengan tipu-tipunya yang begitu kentara sekali gitu. Ya, jadi memang hanya orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya saja yang mau masuk menjadi pengikut Paulus gitu. Apalagi ketika si Yosua M. Yasin ini mengklaim dia membaptis satu keluarga, ya walaupun dia mengatakan tidak mau menunjukkan identitasnya, tetapi minimal dalam prosesi pembaptisan itu ya ada dokumentasinya, tetapi sama sekali dia tidak menunjukkan itu, ya
tidak mau menunjukkan itu, pemirsa. Ini adalah merupakan bukti dari kedustaan si Yosua M. Yasin ini ya. Kita lanjut, pemirsa. Dengan saya, ketika dia mendengar kesaksian saya, ya katanya dia nggak bisa tidur. Kok bisa katanya seorang guru agama Islam yang ngajar di Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Atfal Kampung Kelapa Citayam, kok bisa gitu, bisa menjadi pengikut Kristus gitu atau menjadi orang Kristen. Nah, saya katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, semua itu akan terjadi, saudara ya. Nah, jadi pemirsa, saya pernah melihat ya sebuah investigasi yang dilakukan oleh seorang saudara Muslim ya untuk mencari tahu apakah benar bahwa si Murtadin Yosua M. Yasin ini adalah pernah menjadi staf pengajar di pondok pesantren gitu ya, di lembaga apa tadi itu yang disebutkan dia. Tetapi dari apa yang pernah saya ketahui, yang pernah saya dengar ya dari hasil investigasinya itu, tidak ada orang yang bernama Yosua M. Yasin ini. Apalagi dia pernah mengatakan ya, dia sendiri mengklaim pernah belajar di pondok pesantren apa itu ya tadi, pemirsa bisa nanti dicek itu pondok pesantren mana yang katanya dia pernah belajar di sana, tetapi tidak ada sosok manusia yang satu ini. Tidak ada. Jadi ini harusnya kita itu membuka pikiran yang lebar-lebar bahwa memang aksi tipu-tipu ini sangat luar biasa gitu. Jadi jangan sampai kita menjadi korban dari aksi pembohongan, jangan sampai kita menjadi korban dari aksi tipu daya ular beludak ini, ya, karena dia ini menjanjikan surga yang palsu, ya, surga yang palsu, ya, sedangkan ya Islam, ya Al-Quran sendiri itu mengatakan di dalam surat kedua ayat 111 bahwa itu adalah angan-angan kosong saja mereka. Ya, tunjukkanlah bukti kebenaranmu. Tetapi justru sama sekali mereka tidak sanggup menunjukkan bukti-bukti kebenaran ajaran Paulus. Tidak sanggup. Ketika kita mengklaim bahwa kita adalah benar, kita bisa menunjukkan bukti-bukti kebenaran. Ketika kita mengatakan bahwa Alkitab mereka adalah palsu, kita bisa membuktikan bahwa Alkitab mereka adalah palsu. Ketika kita mengatakan bahwa konsep keselamatan mereka itu adalah palsu, kita juga bisa membuktikan bahwa apa yang mereka imani itu adalah palsu, karena terbukti ya Yesus tidaklah mati di tiang salib, karena kematian Yesus di tiang salib ini merupakan inti dari penebusan dosa. Itu sama sekali terbukti dari referensi yang disodorkan oleh para pakar yang tidak perlu saya sebutkan di sini, pemirsa. Sangat banyak referensinya. Jadi di era modernisasi seperti sekarang ini, di mana ilmu pengetahuan semakin berkembang, di mana kita dengan mudah bisa memperoleh segala macam informasi, termasuklah informasi yang ada hubungannya dengan ilmu teologi ini, ilmu agama dan ilmu arkeologi, sosiologi, antropologi budaya, dan juga antropologi secara umum, maka itu tidak mungkin kita itu bisa keluar dari Islam, karena segala macam bukti-bukti arkeolog dan referensi-referensi yang disampaikan oleh ilmu pengetahuan ini mendukung kebenaran Islam, mendukung kebenaran Al-Quran. Dan justru dari penemuan itu juga yang sungguh sangat kita apresiasi sekali, bahwa para ilmuwan-ilmuwan itu juga banyak dari orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir yang justru setelah mereka itu mempelajari dari apa yang sudah mereka temukan dengan hasil riset mereka, justru mereka menemukan bahwa Al-Quran ini adalah benar, dan terbuktilah bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Tuhan, dan terbuktilah Al-Quran ini dengan segala ajaran-ajarannya. Jadi mustahil kita di masa ya, di abad yang penuh dengan perkembangan ilmu pengetahuan ini, mustahil kita itu akan keluar dari Islam. Ya, karena Al-Quran itu sudah memberikan informasi-informasi yang sangat detail
sehubungan dengan fakta-fakta yang sudah terjadi, pemirsa. Yang sudah terjadi. Misalnya saja ketika Al-Quran mengklaim bahwa jasad Firaun itu adalah utuh. Ya, saat Nabi Muhammad menerima wahyu ini 1500 tahun yang lalu, belum ditemukan jasad Firaun yang utuh itu, baru ditemukan pada tahun 1800 berapa ya pemirsa, 1845 ya pemirsa ya. Nanti pemirsa bisa ceklah di situ. Ya, artinya ribuan tahun setelah itu baru ditemukan jasad Firaun yang utuh. Dan itu tentu saja membuktikan kebenaran Al-Quran. Kemudian kita bisa melihat akan fenomena dua laut. Ya, fenomena dua air yang satu asin, yang satu tawar. Dan di antara batas-batas itu ada barzakh, yaitu ada barzakh yang tidak mungkin bisa melampaui satu sisi air asin dan air tawar itu tidak mungkin bisa dilampaui. Dan ini terbukti dengan penemuan sungai di bawah laut yang itu justru tidak bercampur antara air asin dan air tawar. Dan ini tentu saja ketika zaman dulu, ketika ayat ini diturunkan, itu mustahil akan ada orang yang mempercayai fakta ini. Kemudian di dalam Al-Quran juga ada informasi yang menunjukkan, yang mengatakan bahwa di dalam laut itu ada api. Ya, di masa ketika ayat ini diturunkan, itu orang-orang tentu saja tidak akan percaya dan bahkan justru akan menertawakan Muhammad dan mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang bodoh dan pendusta. Tetapi justru di abad ini, ya, di saat zaman ilmu pengetahuan dan teknologi ini itu semakin berkembang, justru ditemukan adanya api di bawah lautan. Ya, dan ini tentu saja membuktikan kebenaran Al-Quran gitu. Apalagi ketika dikatakan bahwa Yesus itu tidaklah disalibkan, dan terbukti bahwa dari referensi para pakar, Yesus itu tidaklah mati di tiang salib. Dan ini tentu saja membuktikan kebenaran Al-Quran. Lalu untuk apa kita masuk ke dalam Kristen gitu? Untuk apa gitu? Ya, tentu saja ini adalah merupakan suatu kebodohan ketika informasi yang sudah jelas, yang sudah terbukti kebenarannya, justru kita mau keluar, justru kita mau lari dari kebenaran itu adalah merupakan suatu kebodohan. Dan inilah yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita menjadi tertipu dengan strategi-strategi kejam yang dilakukan oleh umat-umat Paulus ini, yang salah satunya adalah murtadin ini yang tidak mau mempergunakan akalnya. Ya mungkin dia sudah mapan di sana ya, dia sudah dalam posisi aman hidupnya di dunia ini ya, jadi dia sudah merasa aman dengan itu ya, barangkali ya dengan stigma bahwa semua agama itu adalah sama, ya dia juga meyakini itu, makanya dia sudah merasa nyaman di sana, dia tidak mau keluar lagi dari zona nyamannya dan merasa nyaman menjadi pengikut Paulus. Ya tentu saja apa yang sudah disampaikan oleh Al-Quran itu kita harus pahami dan harus kita ingat. Ya, janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Dan barang siapa yang menjadikan Islam ini selain daripada agamanya, ya, dan barang siapa selain daripada Islam ini, ya nanti dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Ya pemirsa. Ya mungkin itu saja ya pemirsa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Ya kita akan melihat lagi dari fakta-fakta dan fenomena-fenomena yang lainnya sehubungan dengan banyaknya fenomena pemurtadan dan pendangkalan akidah ini. Ya mungkin ini terlalu singkat waktunya ya, terlalu cepat saya tutup ya, tetapi poinnya sudah kita lihat ya pemirsa bahwa umat Paulus ya, baik dari kalangan murtadin maupun dari aktivis umat Paulus yang lain itu, tentu saja mereka itu tidak akan berhenti untuk menyesatkan umat Islam. Mereka tidak akan berhenti sampai dunia kiamat. Ya, mereka tidak akan pernah berhenti karena itu adalah merupakan suatu statement dari Allah sendiri dalam surat kedua ayat ke-120. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.